Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Adakah manusia yang baik? Adakah manusia yang baik? Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 3 ayat pertama sampai dengan ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang sebuah perbandingan antara anugerah dan hukum Taurat, antara Kristus dan hukum-hukum manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Hukum Taurat adalah bagian daripada tradisi Yahudi yang di dalamnya tentu ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Namun tatkala hukum Taurat kemudian ditambah kembali dengan hukum-hukum manusia, maka itu menjadi hukum Taurat karya manusia. Kita tahu dengan jelas 10 hukum Tuhan yang sudah Tuhan turunkan kepada Musa di Gunung Sinai. Itu adalah perintah Tuhan. Namun kita tahu dengan jelas bagaimana kemudian Yahudi menambahkan kembali hukum-hukum baru yang merupakan rangkaian daripada hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Apa motifnya tatkala misalkan yang paling sederhana, tatkala hari Sabat, maka manusia menambahkan hukum-hukum baru. Apa motif daripada manusia menambahkan hukum-hukum baru? Motifnya adalah kesewenang-wenangan, motifnya adalah kendali, dan motifnya dalam rangka bahwa orang yang menciptakan hukum itu semakin ditakuti, semakin dihormati, dan kemudian semakin dia punya kekuasaan yang semakin melebar. Namun, salah satu yang terpenting, hukum Taurat ditambah-tambahkan dalam rangka untuk menyatakan kesombongan rohani untuk kelompok-kelompok tertentu. Sehingga sahabat seperjalanan, beda sekali hukum Taurat dengan hukum daripada Kristus. Karena Kristus menyampaikan yang namanya itu hukum kasih. Manusia tatkala kemudian dia sudah merasa baik, maka yang terjadi kesombongan, kemudian merendahkan orang lain, lalu dia merasa dirinya sebagai orang yang suci, orang yang kudus, dan orang yang benar. Itu hukum manusia. Sementara hukum Kristus adalah hukum kasih. Mengapa dikatakan hukum kasih? Kristus yang benar, Kristus yang agung, Kristus yang mulia, yang Kristus adalah Allah di dalam dirinya, yang punya segala-galanya. Tidak ada kecenderungan seperti yang dilakukan oleh manusia, cenderung sombong, cenderung merasa arogan, cenderung merasa lebih rohani, kemudian merendahkan yang lain, bahkan menghukum yang lain dengan mengatasnamakan sesuatu yang rohani. Tetapi Kristus yang rohani, dia adalah Allah, dia adalah roh kebenaran itu sendiri, pribadi yang maha tinggi, yang kudus, yang mulia, yang agung. Tetapi tidak menerapkan hukum disiplin, hukum membalas itu sebagai yang lebih utama. Tapi yang diterapkan oleh Kristus adalah hukum kasih. Bagaimana mengasihi? Bagaimana kemudian pemberitaan Injil sebagai berita kabar yang baik? Bagaimana kabar salib itu menjadi kabar tentang bagaimana Kristus mengasihi sampai tersalib dan kita tidak perlu yang disalibkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kepada orang Galatia sebagai disebut orang-orang yang bodoh. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus memberikan ingatan kepada jemaat Galatia yang masih dikuasai dan terpesona oleh hukum-hukum Taurat, dan senang dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang ditambah-tambahkan dengan mengatasnamakan kebenaran firman Allah. Kristus mengingatkan kepada orang Galatia, siapa yang mempesona engkau? Apakah Kristus yang sudah tersalib atau hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum manusia? Sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar dalam kehidupan keseharian kita, seringkali kita menciptakan hukum-hukum sendiri yang tidak diatur oleh kebenaran firman Allah. Bahwa Kristus di dalam menyampaikan kebenaran, firman Tuhan di dalam menguraikan tentang ketaatan kepada firman. Namun Tuhan pun juga memberikan hal-hal sesuatu yang bersifat longgar. Misalkan dalam ibadah tidak ada aturan tata liturgi tertentu.
Dalam ibadah tidak ada aturan harus memakai lagu tertentu, alat musik tertentu. Tetapi yang paling penting bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah mengizinkan manusia berekspresi dalam datang kepada Dia, dalam beribadah kepada Dia sewaktu kita berdoa. Allah dan firman-Nya menyampaikan kepada kita kemampuan kita untuk berekspresi bagaimana cara mengasihi orang lain. Sedemikian luas, luar biasa. Tetapi manusia kemudian menciptakan aturan-aturan sendiri, meributkan hal-hal yang tidak prinsip. Misalkan baptisan mana yang lebih berlaku, baptisan percik atau kemudian baptisan air, baptisan dengan selam. Manusia meributkan apakah ibadah di gereja atau ibadah di gedung dianggap tidak sah, tidak layak. Kita menciptakan aturan-aturan baru. Dalam sebuah ibadah, bahwa pengakuan iman rasul itu harus diucapkan secara detail terperinci. Tapi ada gereja tertentu yang menyampaikan pengakuan imannya dalam bentuk pujian, dalam bentuk hal-hal yang lain. Itu pun juga pengakuan iman. Dan itu yang diributkan. Kemudian gereja menjadi pecah belah. Orang percaya menjadi saling memusuhi. Sehingga kalau dalam satu keluarga, semuanya anak-anak Tuhan. Tapi kemudian gereja-gereja berbeda-beda. Yang terjadi tatkala tidak ada kedewasaan. Mereka memakai hukum-hukum sendiri, Taurat-Taurat sendiri. Yang terjadi kemudian saling menjelekkan. Yang terjadi adalah perpecahan. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, apa yang kita mau pelajari pada saat ini? Yang kita akan mau pelajari, adakah manusia yang baik dalam dunia ini? Yang terjadi dalam manusia yang suka merasa diri baik, merasa diri rohani. Manusia yang baik yang ada di dalam dunia ini adalah manusia yang merasakan merasakan kasih Kristus yang sudah menebus dirinya. Yang manusia yang baik itu adalah bukan manusia yang tidak berdosa, karena semua orang manusia berdosa. Tapi manusia yang baik di hadapan Allah adalah yang rendah hati, yang taat kepada firman-Nya, yang terpesona kepada Kristus dan firman-Nya. Bukan menciptakan pesona-pesona baru, aturan-aturan baru, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi, yang dikecam oleh Tuhan, yang dikritik oleh Tuhan secara luar biasa. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bersih putih, namun di dalamnya terdapat tulang belulang. Sehingga jatuh ke dalam kesombongan rohani karena menciptakan aturan sendiri, karena menciptakan Taurat-Taurat tambahan sendiri. Maka itu adalah sebuah keberdosaan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, saya bacakan kembali, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya itu hendak ku ketahui daripadamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam kedagingan? Mari sahabat seperjalanan, kita sudah dilahirbarukan di dalam roh. Kita sudah ada bersama dengan Roh Kristus yang menyatu dalam diri kita. Jangan kemudian kita jatuh ke dalam kedagingan, menciptakan aturan-aturan sendiri, menciptakan Taurat-Taurat tambahan, dan itu membuat kita jatuh dalam kesombongan rohani, merasa diri benar, selain kelompok kami, maka semuanya sesat, maka semuanya salah. Ingat, tidak ada manusia yang baik, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Kristus yang baik yang kita muliakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan berkati kita semua.